Makanan Anda sudah tiba. Semoga bisa lebih cepat ya, penilaian buruk. Lift Anda rusak. Saya sudah naik 10 lantai. Lalu bagaimana? Nona ini sedang tidak semangat hari ini. Saya memang ingin mengadu kepada Anda. Mengapa Anda masih di sini? Cepat pergi. Anda memiliki pesanan kurir baru. Berita terbaru, kota di wilayah selatan negara kita akan terjadi hujan meteor Sagittarius. Titik pengamatan terbaik, pakar mengatakan akan ada hujan meteor kecil mungkin jatuh ke tanah. Pak Tomo, siang tadi aku melihat seorang wanita mirip sekali dengan istrimu. Akan kukirim, lihat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu Sari Dewi? Tunggu sebentar, ada telepon. Siapa yang menelepon? Shh. Halo suamiku, Kamu sedang apa? saya di gym. Sari Dewi, ada apa denganmu? Aku di gym. Sari Dewi, kamu kenapa? Tidak. Ada kecoa. Sudah jam berapa ini? Kamu masih berolahraga? Aduh. Ini aku lakukan demi kamu. Aku berolahraga dengan baik untuk jaga tubuh tetap ideal kan? Sudahlah, aku tutup teleponnya ya. Halo? Halo? Halo Melati. Pak Tomo, kondisi putri Anda saat ini tidak stabil. Mohon datang segera. Melati jangan menangis. Dengarkan, ayah akan datang sekarang. Aduh. Kita sedang di rumah sakit. Sari Dewi, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Saya kerja pagi hingga malam untuk cari uang. Ternyata kamu benar selingkuh dari saya. Tuan, ini adalah rumah sakit. Tolong jangan buat masalah di sini. Pukul dia. Sari Dewi, kamu beri saya penjelasan. Kenapa kamu mengkhianati saya? Sari Dewi, kamu beri saya penjelasan. Kenapa kamu mengkhianati saya? Kamu sudah tahu. Awalnya dia yang buat saya seperti ini. Kamu... Ayah, jangan pukul ayah saya. Melati, masuk ke dalam. Ibu, tolong bantu ayah. Jangan biarkan mereka memukul ayah. Baik, saya akan jelaskan kepada Anda. Lihatlah baju kotormu ini. Cium lagi bau keringat di tubuhmu. Dan gadis nakal ini. Biaya medis yang tinggi setiap hari. Aku sudah muak. Apa penjelasan ini memuaskan? Kurir berani? Mengantar pesanan. Tidak heran istrinya pergi dengan pria lain. Bagaimana bisa menyalahkannya? Tidak ada waktu untuk menemani istri. Kalian para wanita jahat, berhenti bicara tentang ayahku. Melati, Melati, kamu kenapa? Dokter, dokter. Ini dia yang dikatakan Satria Hitam. Penginjal yang cocok untuk putri Anda. Tidak lama lagi dapat melakukan operasi. Baik, terima kasih dokter. Pak Tomo, biaya operasi kali ini membutuhkan 500.000. Harap segera mengumpulkan. Baik. Dokter, tunggu sebentar. Saya akan segera mengambil uang. Biarkan saya masuk. Apa tujuanmu datang ke sini? Saya sudah tanda tangani surat cerai Sari Dewi. Kembalikan uangku. Kamu tidak bisa selamatkan anak sendiri ya?
Saya beri semua gaji dan tabungan. Semua sudah saya transfer kepadamu. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Sari, saya sudah tanda tangan. Kita selesai. Bagaimana kalau kita bagi harta secara adil? Uang ini untuk selamatkan nyawa Melati. Saya juga tidak punya uang. Apa kamu pernah puas, sialan? Panggil orang untuk menghadapinya. Nah, kamu tahu tidak? Ketika kamu berlari di luar seperti anjing, hanya untuk sedikit uang penguburan, Sari Dewimu, dia berteriak keras di ranjang. Lidahnya, dia memang sangat lihai. Jalan kecil, aku mau dia lihat kita berdua melakukannya. Pergi sana. Haris Setiawan. Masih ingat mobil itu? Mau lihat dia di mobil seperti apa? Dasar bajingan. Bukankah kamu mau menyelamatkan putrimu? Aku lakukan 1 kali, aku bayar kamu 100. Pak Tomo, buka matamu dengan lebar dan perhatikan dengan baik. Pak Tomo, lihatlah rumah ini sekarang. Sudah jadi apa? Kamu itu benar-benar tak berguna. Perawat. Kau tak mau selamatkan putrimu. Aku lakukan 1 kali, aku bayar kamu 100. Masalah kecil saja, begitu saja Anda mau cari kematian. Begitu ingin mati. Istri selingkuh, putri sakit parah. Pak Tomo, kamu benar-benar salah satu dari orang yang paling sial yang pernah kutemui. Apakah kamu benar-benar berpikir putrimu tidak bisa diobati? Kalau kamu ingin menyelamatkan putrimu, aku punya 1 cara loh. Apa itu? Mulai dari sekarang, setiap hari kamu harus kirim makanan ke alamat Pak Putra, mengirimkan 1 paket pengantaran. Kamu akan dapat apa yang kamu inginkan tidak lebih dari 3 hari. Kamu akan punya uang untuk mengobati putrimu. Benarkah? Melati, papamu akhirnya ketemu donor ginjal untukmu. Beberapa hari lagi, kita bisa keluar rumah sakit. Melati. Jika kamu ingin menyelamatkan putrimu, lakukan seperti yang saya katakan. Baik. Ini begitu terpencil. Tak memberikan kontak apapun. Anak muda. Aduh. Sudah menunggu lama sekali. Ikuti saya. Pak, pesanan Anda telah tiba. Pak Surya, pesanan Anda telah tiba. Anak muda. Kalau saya menang baru saya pergi. Saya tidak tahu ini. Anda sedikit merusak mood saya. Silakan duduk. Pak, Ayu kali ini menemukan anak muda ini yang membawa kesialan. Cukup untuk menunggu kita cukup lama. Benar, jika orang seperti dia, lebih banyak lagi akan lebih baik. Tapi... Pak, ada apa dengan Anda? Saya baru saja saat sedang menghisap sial dari tubuhnya, merasakan isi tubuhnya ada gerakan energi yang kuat. Perasaan ini sangat familiar. Tidak mungkin. Tampaknya batu energi telah muncul. Sari Dewi.
Wah, kurir ini terlihat familiar ya. Sari Dewi, engkau tidak punya malu lagi kah? Kamu tidak cari ginjal untuk melatih. Masih sempat juga peduli aku. Punya malu atau tidak? Kamu masih punya hati nurani tidak sih? Dia juga anakmu loh. Anakmu sendiri nggak berarti buatmu ya. Kalau si sakit itu mati bukankah lebih baik? Bisa hemat uang pembakaran jenazah? Berani ulangi sekali lagi? Baru saja merasakan pahitnya dan ingin coba lagi ya? Hah? Kalian berdua kesini sekarang? Orang ini menyamar sebagai kurir, datang ke sini untuk mencuri. Sekarang lepaskan pakaiannya dan geledah. Baik, Pak Haris. Siapa yang memberi kalian kuasa? Kekuasaan. Di sini, uang adalah kekuasaan. Kamu ini orang miskin tertahan masih bicara soal kekuasaan dengan kami. Siapa yang berani ganggu tamu terhormat saya? Siapa yang berani ganggu tamu saya? Nona Ayu. Nona Ayu. Wah, lihat apa yang Anda katakan. Kita tidak berani sentuh tamu istimewa Anda. Semua hanya salah pahaman. Haruskah saya datang sendiri untuk memohon kedua orang ini keluar? Itu dia. Dia ini orang terisolasi dari dunia. Bagaimana bisa dia punya hubungan dengan Pak Tomo? Oh, ini siapa? Masih saja membela dia. Kamu coba katakan padanya, apakah saya punya kualifikasi tersebut? Keluarga kami Haris Setiawan memang... Ah! Setiawan, apa yang kamu lakukan? Nona Ayu, maaf. Wanita ini bicara tanpa sopan santun. Saya memintanya untuk minta maaf kepada Anda. Haris Setiawan, apa kamu gila? Saya tidak minta maaf. Saya pikir Anda salah paham. Bukan minta maaf ke saya, tetapi minta maaf pada tamu istimewa saya. Mengapa harus Pak Tomo? Mengapa? Pak Tomo, maaf, Anda sangat pemurah. Tolong bebaskan kami. Bagus, saya heran kenapa tiba-tiba kamu datang kemari. Ternyata sudah siap menjadi gigolo, sudah siap menjalani hidup mewah. Saya sangatlah kecewa. Juga ada wanita yang tak tahu malu, cuma pandai bermain-main saja. Saya... Nona Ayu, Anda sudah mendengarnya. Memang dia mengatakan kata-kata itu tak ada kaitannya denganku sama sekali. Pak Tomo, jika Anda masih merasa tidak puas, wanita ini diserahkan padamu. Silahkan berbuat sesuka hati. Sari Dewi, ternyata engkau mengkhianatiku hanya untuk mencari orang seperti ini. Bagaimana dengan dunia puncak? Aku ini orang tanpa kekuasaan dan pengaruh. Bagaimana bisa tak tergantikan? Kau pikir dengan dukungan Ayu kau bisa tenang-tenang saja? Pak Tomo, tunggulah. Jangan hanya sibuk melihat ponselmu saja. Apa mungkin ponselku tidak semenarik itu? Bagaimana kalau kita mendekat lagi? Mungkin keberuntunganmu akan menjadi lebih baik. Nona Ayu, apakah makanan untuk Pak Surya sudah siap? Saya akan mengantarnya. Pak Tomo, jangan terburu-buru dulu. Makanannya belum siap loh. Pak Tomo, Anda benar-benar tidak mau bersama saya lebih lama. Bukan. Kalau begitu, silakan Anda siapkan makanan untuk Pak Surya. Saya sangat lelah. Izinkan saya mandi dan istirahat sebentar. Baik, hati-hati ya. Dilarang mendengar, dilarang berpikir. Pak Tomo, kamu merasa tidak? Anakmu membutuhkan ibu, bukan? Iya. Hah? Aku ini suka orang yang sedikit kaku, yang manis dan jujur. Kamu tahu? Saya punya teman, dia cukup jujur. Kalau begitu saya kenalkan dia kepada Anda. Pak Tomo memang begitu, tidak tahu caranya menikmati suasana sama sekali. Menyerap kesialan manusia makin menjadi-jadi. Apakah kamu sudah melihat berita itu? Berita apa? Batu energi baru-baru ini mendarat di bumi. Jika batu energi jatuh ke tangan cahaya putih. Batu energi!
Kenapa kamu datang? Kenapa kau bilang gitu hari ini? Pak Tomo adalah tamu terhormat Anda. Dia hanya seorang pemuda miskin yang tidak berguna. Pak Tomo tambah membantu kalian. Dia tidak bisa? Memangnya kamu bisa? Nona Ayu, sudah lama saya setia melayani majikan. Saya sudah beri banyak kesialan untuk kalian. Haris Setiawan, kamu harus tahu, mencari orang yang sial itu tidak sulit. Tapi posisi kamu tidak ada yang tidak bisa digantikan. Jadi perhatikan diri kamu sendiri. Paham? Aku mengerti. Pak Tomo, ini semua karena kamu. Kamu yang merebutnya posisiku di sisi Tuan. Tunggulah. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Apa yang harus aku lakukan? Mengapa Ayu bisa bersama anak itu? Apakah Pak Surya? Aku sedang bicara padamu. Sari Dewi, masih marah? Sari Dewi, di belakang Ayu, Pak Surya itu mengontrol seluruh hidup dan hartaku. Semua yang kumiliki hari ini adalah karena dia. Ku benar-benar tak bisa menyinggungnya. Jadi kamu bisa memukul saya di depan umum? Sari Dewi, jangan marah lagi. Ku akan memberi kamu tas model terbaru. Pak Tomo kini dia buat keadaan kita sangat mengenaskan. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Aduh. Nona, ada yang bisa saya bantu? Siapa namamu? Siapa namaku? Apa hubungannya denganmu? Kamu tahu tidak kalau kamu akan segera mati? Kenapa kamu mendadak mendoakan saya? Terkutuklah kamu. Kamu tidak merasa? Apakah kamu tidak merasa sel memulai hilang? Apa urusan hidupku denganmu? Kehilangan nasib buruk bisa membunuh seseorang. Batu energi pun tak bisa melindungimu. Batu energi apa? Kamu masih berpura-pura. Batu energi itu jelas sudah menyatu denganmu. Saya katakan kepada Anda, jangan berpikir milik batu energi itu bisa tidur tenang. Jika tidak bisa menggunakannya, batu energi di tangan Anda tidak akan berfungsi. Apakah saya harus panggil polisi? Atau mengantar Anda ke rumah sakit jiwa? Keadaan mental kamu ini jangan menghambat pengiriman makananku. Hei, hei! Siti Lestari, sifatmu ini. Semuanya karena dia nggak paham bahasa manusia. Bertindak sebagai kaki tangan. Batu energi. Cahaya putih dan lainnya pasti akan menguasai dia. Kita harus mencegah semua ini terjadi. Pak Tomo, tenggorokan saya terasa sangat tidak nyaman. Tolong bantu saya. Ada apa dengan tenggorokanmu? Semalam, saya menuangkan air panas ke dalam termos. Siapa sangka pagi ini masih sangat panas. Sampai-sampai membakar orang. Lihat ini. Tenggorokan saya masih sangat sakit. Semakin ditekan semakin sakit. Apa kamu tidak ada apapun yang mau dikatakan padaku? Termos itu cukup bagus dalam menjaga kehangatan. Apakah ada tautannya? Saya akan belikan satu untuk melatih. Nona Ayu, hari ini genap sebulan saya bekerja. Kamu belum memberikan saya gaji. Kotak kurir super ini adalah gaji bulan ini. Wow, sudah terkirim. Semua benar-benar telah dikirim. Wow. Pak Tomo ini benar-benar pria baik-baik. Sama sekali tidak peka. Nona Ayu, jika tenggorokan sakit, minum banyak air dingin. Kenapa kamu datang? Bagaimana rencananya? Apa bisa dipastikan di dalam tubuh Pak Tomo ada batu energi? Kalau saja aku bisa memastikannya, tidak akan ada di sini terburu-buru. Anak itu sama sekali tidak beri saya kesempatan mendekat. Sepertinya anak itu tidak tahu benda berharga. Aku akan segera menghancurkan tulangnya. Bagus, kamu pergilah. Kalau Pak Surya tahu kamu merusak barang miliknya, tunggu saja kulitmu dikuliti. Saya jadi bisa bersantai-santai. Baru-baru ini, tim penyelidik misteri sedang mencari batu energi.
Tuan curiga kalau batu itu ada di dalam tubuh Pak Tomo. Batu energi itu adalah kunci untuk mempertahankan hidup kita. Tim penyelidik misteri, manusia-manusia ini bahkan tahu tentang hal ini. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Maksud Tuan adalah, yaitu menyuruhmu mengonfirmasi apakah ada batu energi di dalam tubuh Pak Tomo. Setelah dikonfirmasi, kita harus cari cara untuk mendapatkannya. Setelah kita memilikinya, kita tidak perlu lagi bergantung pada nasib buruk di bumi agar bertahan hidup. Setelah kita mendapatkan itu, kita akan punya semua yang dimiliki manusia. Mengerti. Dan juga, untuk sementara stop kirim makanan ke Pak Surya. Hindari tarik perhatian yang tidak diinginkan. Kalian bawa Pak Tomo naik ke dalam mobil. Uang di bagasi bisa kalian ambil. Jaga orangnya baik-baik. Mau uang atau nyawa, kami tidak pernah gagal. Tapi jangan nyawa dia. Aku yang akan mengambilnya sendiri. Kenapa kalian begitu kalau cuma mau ngambil makanan? Bukan makanan, tapi nyawa. Ayo maju. Serbu. Hantu. Baju saya di mana? Haris Setiawan, balap motor kamu menang. Kamu juga merebut hati wanita itu. Kau sudah punya semua, apalagi yang kau mau. Dulu kau begitu bersinar. Al, Sari Dewi ikut denganmu. Bagaikan duri yang menancap di hatiku. Sejak saat itu, aku bersumpah. Di umurku yang tersisa akan terus menyulitkanmu. Apa kamu tahu? Aku sangat menyukai tampilanmu saat ini. Saya bahkan mulai kecanduan. Setiap aku memikirkannya bahwa kau masih bernapas di bumi ini, aku ingin mencekikmu dengan tanganku sendiri. Saya lihat Haris mendahului di tikungan. Haris terlempar dari lintasan. Di belakangnya Pak Tomo berhasil menyalipnya. Namun ada gosip yang bilang kalau Pak Tomo berbuat curang pada balapan ini. Wasit memberikan hukuman seumur hidup padanya. Sudah 11 tahun. Tentu saja, ku tak bisa melupakannya. Mengapa kamu tidak percaya? Bagaimana mungkin aku mengotak-atik motor kamu? Maaf, aku tidak percaya. Kenapa baru datang sekarang? Saya hanya mengalami sedikit masalah di jalan. Oh ya, bisakah kamu perbaiki ini untuk saya? Tergantung mood saya. Pak Tomo, di dekat rumah kami kemarin malam ada terjadi pembunuhan yang sangat sadis. Sampai sekarang pelaku belum tertangkap. Saya sangat takut. Seorang gadis seperti saya bahkan tidak berani sendiri lagi. Gimana jika habis antar makanan ini, saya temui Anda lagi? Saya tunggu kamu ya. Saat datang, saya akan bawa seekor anjing. Bisa berguna kalau ada penjahat datang. Nona Ayu. Apa ada perkataan saya yang salah lagi? Pak Tomo, apakah Anda bodoh? Hah? Lupakanlah. Kiriman makanan jangan diurus dulu. Tapi saya bisa memberi Anda barang baru. Hah?
Bagaimana? Tidak suka? Tidak. Saya hanya tidak ingin mengendarai Kenapa motor kamu lagi. tidak mau? Kamu tidak ingin tahu apa yang istimewa dari motor ini? Kamu tidak mau gajimu berlipat ganda? Pikirkan tentang putri kamu. Masih tidak mau mengendarainya. Ayo. Motor ini cukup bagus. Hanya remnya sedikit sulit. Untungnya saya punya pengalaman balap. Jika orang lain mengendarainya, mungkin sudah celaka. Kecepatan motor ini Anda bisa berkendara secepat yang Anda mau. Bisa sampai ke tempat tujuan dalam sekejap. Tapi saya nggak akan kasih motor ini dengan gratis. Pelaku masih berada di sekitar. Saya takut sekali. Bagaimana jika kamu menemaniku malam ini? Pria keras kepala, akhirnya aku bisa membujukmu hari ini. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Pak Tomo, bolehkah aku tidur bersamamu? Ini agak tidak nyaman. Apa kamu hanya akan duduk dan melihatku ketakutan? Baiklah. Mau nggak kalau... Pak Tomo, bolehkah aku memelukmu? Aku takut. Peluk saja. Sebenarnya, kamu pasti memiliki perasaan padaku. Bukan begitu? Nona Ayu, saya tidak layak untukmu. Pak Tomo, dengan bersamaku, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Putrimu telah terselamatkan. Maaf. Dia ternyata orang yang jujur dan baik. Dia seperti ini, saya justru agak tidak tega jika ia cepat mati. Kamu sudah datang. Ini adalah data dari anggota tim penyelidik misteri. Cari cara untuk membunuh mereka. Ini adalah... Kesatria hitam membuatku melawan penyelidik misteri. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Iya, orang-orang yang kamu kirim waktu itu bukan hanya tidak berhasil melukai Pak Tomo, malah nyaris melukai dirimu sendiri. Kali ini... Apa kamu meragukanku? Kali ini ku tak cuma ingin dia mati. Ku ingin putri tersayang itu mati bersamanya. Hari Setiawan, apa yang ingin Anda lakukan? Saya telah bilang jangan bertindak sembarangan. Kapan kau penuhi kewajibanmu sebagai ibu? Sekarang kau berbicara tentang ikatan darah. Bukankah dia menginginkan donor ginjal? Maka akan kubiarkan dia rasanya kehilangan donor ginjal. Pak Tomo? Hah? Lucu. Kalian berdua saling kenal ya? Panggil dia ke sini. Kita selesaikan ini semua.
gadis kecil, jangan malu-malu. Ayo temani kakak bermain. Minggir, minggir. Dasar, jangan terlalu sombong. Aku menyukai Anda, itu anugerah untuk Anda. Jangan sentuh saya. Pergi, pergi. Jangan sentuh saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Pak Tomo. Pak Tomo. Kamu tidak apa-apa kan? Pak Tomo, kamu datang tepat waktu ya. Tampaknya jadi kurir berani tidak sia-sia ya. Haris Setiawan, sungguh keji. Siti Lestari, naik ke motor. Tidak apa-apa kan? Kakak, kecepatan motormu terlalu tinggi. Saya juga tidak punya pilihan lain. Ayo, saya antar Anda pulang. Terima kasih Pak Tomo. Siti Lestari, ini di mana ya? Tim penyelidik misteri. Sangat ajaib ya. Kamu pergi kemana? Tidak menjawab telepon juga. Saya terbongkar. Mereka sudah memperhatikan kita. Bagaimana kalau kalian bicara dulu? Saya akan pergi dulu. Pak Tomo, apa kamu tidak menyadarinya? Ada yang tidak beres denganmu. Kotak makanan pesananmu, sepeda motormu itu juga. Ada masalah apa? Pak Tomo, kamu betulan pikir barang-barang ini bisa membawa keuntungan untukmu? Pikirkanlah dengan baik, barang yang tidak biasa seperti ini diberikan pada dirimu. Kamu punya keberuntungan yang sedemikian besar untuk dapat menerimanya. Katakan, barang-barang ini diberikan siapa? Mengapa kamu bertanya tentang ini? Pak Tomo, barang-barang ini akan membahayakanmu. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Saya tahu kamu mungkin ingin membantu saya. Saya juga tahu tentang barang-barang ini. Tidak bisa diukur dengan logika biasa. Tapi saya tidak melanggar hukum, dan saya tidak menyakiti siapapun. Jadi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Saya sudah baik hati bantu tapi nggak dihargai. Kita harus melakukan sesuatu yang besar. Semoga tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Saya sangat tahu hal misterius ini memerlukan pengorbanan. Namun Melati sedang sakit, harus pakai kesempatan ini untuk dapatkan uang. Kehidupan selanjutnya harus bagaimana ya? Halo? Apa? Donor ginjalnya habis? Padahal sudah janji akan dikasih untuk putri saya. Kenapa harus mendahulukan orang lain? Apakah nyawa orang lain itu lebih berharga? Apakah nyawa putri saya tidak berharga? Halo? Halo? Kamu tunggu di sini, jaga motornya. Cepat lari bersamaku. Lagi-lagi kalian.